Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, alhamdulillah nih, Pak Bom-bomnya sedang ada di rumah. Waduh, gimana kabarnya Pak Bom-bom? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, lagi santai. Iya, iya, iya. Pak Bom-bom Silakan ini di dalam. di dalam boleh? Ya, Oke, ayo di dalam deh, biar enak. Pak Bom-bomnya silakan duduk, Pak Bom-bom. Ayo. Aduh. Seharusnya yang mempersilahkan duduk mah Pak Bom-bom ya, karena Pak Bom-bom yang punya rumah, bukan saya. Nah, ini maaf ya, rumahnya dalam keadaan begini nih, dalam keadaan rusak soalnya mah. Nggak apa-apa Pak Bom-bom, karena baru saja kan Pak Bom-bom terkena musibah ya Pak Bom-bom ya. Iya. Rumahnya tertimpa pohon, berarti yang tertimpa pohon itu yang ini ya Pak Bom-bom ya. Iya. Hancur banget ya Pak Bom. Tapi alhamdulillah Udah hampir selesai lah 80%. tapi alhamdulillahnya Pak Bom-bomnya nggak kenapa-kenapa ya. Berarti Pak Bom-bomnya sedang ada di rumah atau di mana tuh waktu kejadian? Waktu kejadian itu saya nggak ada di rumah, Nggak lagi di rumah. kerja. Pas pulang ke rumah, lagi hujan gede. Hujan gede, terus posisi pohon di belakang itu udah lapuk. Oh, Udah gitu. lapuk itu terkena rayap. Jadi di tengahnya terkena rayap, luarnya enggak itu. Oh, Pas angin gede jatuh ke sini nih. menimpa. Untung saya aja masih di luar gitu, Masih di luar. Kalau udah di dalam, wah udah beda lagi ceritanya Pak Bom ya. Biasanya Pak Bom yang menggali kubur buat orang, malah digali. itu mah gak perlu dijelasin. Iya. Nah, Pak Bom, ini Pak Bom ini seorang penggali kubur ya, karena video sebelumnya kita udah bikin video, cuman itu mah ceritanya hanya cerita kehidupan Pak Bom selama tinggal di sini. Ya, Nah, ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak percaya ini rumahnya Pak Bom, ini tempat tidurnya Pak Bom di sini ya Pak Bom ya. Iya. Kalau masaknya di mana Pak Bom? Di belakang ya? Masak dulu mah di sini, tapi sekarang masak mah itu di luar. Oh, di cuman luar. ketiban sekarang jadi nggak masak. Oke. Jadi kalau makan gimana tuh Pak Bom? Ya beli Di warung berarti ya. beli Kalau di sekitaran sini banyak warung nasi ya Pak Bom ya. Nah Pak Bom, ini kan banyak lagi nih cerita-cerita mistis atau cerita-cerita horor lah yang di sini yang belum diceritakan kemarin. Kata Pak Bom kan ada suara-suara aneh. Itu suara-suara aneh apa aja sih Pak Bom tuh yang pernah Pak Bom dengar? Ya suara-suara aneh kayak suara orang menangis gitu tengah malam. Menangisnya ada sebenarnya. Suaranya suara laki atau perempuan sih Pak Bom? Itu suara perempuan. Itu menangisnya kayak gimana? Boleh dicontohin gak Pak Bom? Ya bingung saya, kayak orang yang lagi sedih banget begitu. Putus cinta? Ya kurang tahu. Ya kayak orang sedih banget gitu. Gitu. Sedih banget, itu cewek ya kayaknya. Cewek. Tapi apalagi selain itu, selain ada suara nangisnya, ada apalagi Pak Bom? Ada yang nyapu atau gimana katanya tuh? Dengar. Ada yang tengah nyapu mah, kalau nyapu mah dari jam 9 aja udah ada. Jam 9 malam. Jam 9 kadang-kadang sampai jam 1 kayak orang yang lagi nyapu pakai sapu lidi itu. Di mana? Di depan? Ya di depan rumah, di pinggir kadang-kadang. Bersih-bersih apa Pak Bom? Bersih-bersih itu yang itu berserakan. Ya kalau dilihat pagi ya nggak ada apa-apa, ya tetap aja yang kotor tetap kotor. Cuman hanya kedengaran kayak sapu doang. Ya kedengeran kayak orang lagi nyapu aja. Nggak dilihat sama Pak Bom, misalkan dicek itu siapa yang nyapu gitu. Jadi cek kalau dia ya nggak kelihatan. Oh nggak ada. Nggak ada. Tapi ada sapu terbang gitu ya, sapu Ya nggak ada. Nggak ada. Cuman suaranya doang berarti. Suaranya aja. Kebetulan Pak Bom tinggal di sini itu tanpa ada listrik ya, tanpa penerangan listrik. Ya sekarang nggak ada. Nggak ada. Itu nggak takut Pak Bom hidup dalam kegelapan, apalagi tengah-tengah kuburan lagi. Ya namanya orang pertama udah biasa, keduanya lagi kepepet, dia nggak ada listriknya, ya udah diapain lagi tuh. Oh gitu. Ya mudah-mudahan aja deh ada yang bantu ya Pak Bom ya. Ya Penerangan listrik di rumah Pak Bom. Karena ini ngeri loh, tengah-tengah kuburan nggak ada listrik, nggak ada pintu. Ini spotnya ini, kalau ini ditutupnya pakai apa nih kalau malam nih? Kalau ini pakai pintu ini nih. Oh gitu, pintu geser. Ya kan tadinya pintu ini di situ karena copot kemarin ketiban copot, jadi ini terpaksa dibuka. Oh dibongkar gitu ya Pak Bom. Nah Pak Bom, saya pengen nanya perihal pekerjaan Pak Bom nih, seorang penggali kubur. Nah selama Pak Bom menjadi seorang penggali kubur nih Pak Bom, pernah menguburkan orang yang kayak gimana aja? Contohnya kan kalau yang meninggal itu berbeda-beda ya, yang meninggal karena faktor usia, udah sepuh lah gitu ya. Ada yang karena kecelakaan, ada yang gantung diri, mungkin ada juga yang karena dibunuh atau gimana gitu Pak Bom. Ya semuanya kalau di sini komplit. Komplit gimana? Ada yang meninggal biasa aja, ada yang meninggal kecelakaan,
ada yang meninggal terbunuh, ada. Oh, yang dibunuh juga ada pernah. Ada yang meninggal apa istilahnya, Gantung diri. Ya gantung diri ada. Jadi saya bingung, ada semua di sini mah, namanya pernah makan umum. Pernah mengalami menguburkan orang-orang yang meninggal kayak gitu. Ya. Nah, itu ada nggak perbedaan gitu Pak Bomom ketika kita menggali kuburnya gitu? Menggali kubur tetap sama ya, cuman kalau pas dibuka itu, umpamanya nih kalau orang nguburin itu, jadi harus mencium tanah. Jadi pas kepala itu tetap dibuka, dibuka terus kapasnya dibuka. Nah, yang ngeri itu kalau kecelakaan pas kepalanya umpamanya, itu yang ngeri. Yang kepalanya pecah. Ya, yang itu hancur. Yang hancur, yang pecah, yang ngeri lah, ngeri ngelihatnya. Bekas lukanya itu kan tetap terbuka, walaupun dijahit tetap terbuka. Kalau orang meninggal itu tetap pecah. Oh, darahnya itu pasti berceceran. Tetap pecah, terus darahnya tetap ada yang ngerembes gitu, ada yang ngerembes. Itu mungkin kalau darahnya kan kena baju Pak Bomom atau gimana, itu nggak merasa takut Pak Bomom? Ya, alhamdulillah enggak. Soalnya dicuci. Itu kalau yang gantung diri itu gimana Pak Bomom? Kalau gantung diri ada ciri-cirinya. Jadi dari kemaluannya itu keluar sperma. Oh. Itu kalau orang gantung diri. Keluar sperma. Kan misalkan yang gantung diri kan ini lehernya yang diikatnya ya. Itu kok bisa keluarnya dari bawah gitu Pak Bomom? Ya bingung, itu kan ciri-cirinya lah. Ciri-cirinya mayitnya tersebut itu. Ciri-cirinya orang meninggal gantung diri itu keluar sperma terus. Ada, walaupun udah dicuci, udah bersih, udah apa, tetap ada semacam lendir. Oh gitu, ada lendir. Jadi tetap di kain kapannya itu tetap ada bekasnya. Itu yang bergantung dirinya laki atau perempuan sih Pak Bomom? Kalau dulu laki. Perempuan pernah nggak? Perempuan belum, kalau laki pernah. Oh, udah pernah. Kalau itu yang dibunuh gimana tuh Pak? Udah hancur banget badannya atau gimana? Udah ya itu mah kalau yang dibunuh hancur semuanya. Bingung saya. Ngejelasinnya susah mungkin ya. Ngejelasinnya saya ngeri lah, ngelihatnya aja sampai ngeri. Kebayang terus ya, mungkin ya. Namanya manusia kan udah dari sonohnya ya, dari diciptakan Allah itu manusia itu tetap diberi sifat takut. Jadi bohong manusia itu bilang nggak takut, bohong sebenarnya. Jadi yang aslinya itu takut mah tetap ada, cuman ada yang bisa nahan, ada yang enggak. Oh, jadi gitu ya Pak Bomom. Jadi apa? Kalau emang manusiawi rasa takut mah ada, Pak Bomom juga punya rasa takut mah, cuman dikuat-kuatin gitu ya. Walau tinggal di sini juga dikuat-kuatin ya, mau gimana lagi? Ya ini tempat tinggalnya gitu Pak Bomom ya. Nah ini Pak Bomom, kan kalau misalkan nih pertanyaannya agak mungkin sedikit lucu nih. Kan kalau misalkan wanita cantik nih, kan kalau masih hidup mah apa ya, lihatnya juga bikin senang hati ya Pak Bomom. Nah ketika pas meninggal dunia gimana tuh Pak Bomom? Itu malah kebalik. Kebalik. Itu kalau orang udah meninggal ya, jadi bukan cantik sebenarnya. Kalau udah meninggal tetap aja sama gitu, sama. Jadi ada yang kelihatan putih banget, enak gitu kelihatannya. Ada yang bercahaya, ada yang enggak. Oh, gitu. Jadi pas dibuka ada yang bercahaya, ada yang tambah burem gitu. Tergantung amal ya, hidupnya di dunia mungkin ya. Tapi mudah-mudahan semoga semua ahli kubur di sini yaitu ahli surga ya Pak Bomom. Amin. Diampuni dosa-dosanya ya. Dilapangkan di alam kuburnya. Berarti Pak Bomom kalau menguburkan orang yang masih muda, yang masih cantik itu sering ya Pak Bomom ya? Oh ya sering. Oh sering. Perawan sering, anak-anak sering, orang tua sering. Ini kan Pak Bomom ini gini nih, kalau misalkan kan kita masih hidup lihat orang cantik, lihat wanita cantik gitu ya Pak Bomom. Ada hasad, ada pakser lah istilahnya. Kalau udah meninggal ada nggak hasad kayak gitu Pak Bomom? Nggak ada. Soalnya kalau udah meninggal itu saya bilang tadi itu yang cantik aja jadi nggak cantik. Oh gitu. Soalnya kan pernah lihat di film-film nguburin wanita cantik
si penggali kuburnya punya hasrat gitu. Tapi Pak Bom enggak ya. Takut ngapain gituan sama mayit mungkin ya Pak Bom. Soalnya jadi nggak cantik sebenarnya. Nggak jadi mayat itu kelihatannya cuma ada dua. Ada yang bercahaya pas dibuka nih, pas dibuka kain kapannya, kain kapan muka. Terus kapasnya dibuka, ada yang bercahaya, ada yang enggak. Jadi gimana mau kelihatan cantik? Kan sebelahnya masih tertutup sama ini. Oh, kain kapan ya? Sama kain kapan terus kapas. Oh iya betul. Jadi nggak kelihatan cantik. Kelihatannya kapas. Jadi kalau udah masuk ke alam kubur mah, ya betul ya. Karena kalau kita misalkan nanti di akhirat itu nggak ada tua, nggak ada muda, nggak ada yang cantik, nggak ada yang jelek, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang goreng ya Pak Bom ya. Semuanya sama, umurnya sama. Ketika masuk ke alam kubur juga, yang membedakan itu ada cahaya dari wajahnya, ada yang buram. Tergantung amal perbuatan kita di dunia ya Pak Bom. Dilihat cantik, dilihat ganteng, dilihat jeleknya itu ketika masih hidupnya doang. Bikin hasrat serseran ya Pak Bom ya. Ketika udah meninggal mah nggak punya hasrat sama sekali mungkin ya, walaupun cantik, walaupun masih perawan. Ya nggak kelihatannya kapas doang. Kelihatannya udah jadi mayat, udah jadi pocong gitu Pak Bom ya. Nah ini Pak Bom, kalau misalkan di sekitaran sini nih, kita udah deh untuk bahas gali kuburnya nih. Ada nggak misalkan sosok-sosok yang sering berlalu lalang di depan rumah Pak Bom itu? Berlalu lalang kalau jenis-jenis binatang ya, jenis-jenis binatang sering. Kalau jenis-jenis apa kata-kata orang hantu lah gitu, saya belum ngelihat. Kalau itu sosok wanita yang sering lewat itu manusia itu mah? Itu bingung juga saya tuh. Bingungnya kenapa? Kan katanya nih kata-kata orang-orang kalau hantu itu kan nggak nempel ke tanah, terus menakutkan. Ya. Lah saya yang lihat masuk ke situ itu orangnya cakep, kayaknya nempel ke tanah. Saya lihat ke bawah aja, kok kayaknya kayak nempel, kata saya sama aja, nggak ada bedanya. Itu suka berlalu lalang, suka melintas ke depan rumah Pak Bomnya itu ketika malam atau siang? Ya malam. Nggak, tapi nggak masuk akal ya kalau misalkan wanita cantik masuk pemakaman tengah malam, apalagi ke sana itu kan hutan Pak Bom ya. Nah, yang jadi anehnya cuman itu. Saya bingung itu ya, tadiannya mau disamperin dikarenakan jam 12 malam kalau nggak salah itu. Saya ketemu itu jam 12 malam. Saya bingung kok cewek cakepnya segini masuk ke rumah nggak yang udah hancur. Masuk rumah kosong ya itu? Masuk yang rumah hancur, terus di dalam pekuburan. Ngapain? Kalau orang normal kan nggak mungkin. Nah iya betul teman-teman, kalau misalkan kalian lihat video saya sebelumnya kan saya masuknya ke rumah Pak Bom itu dari bawah. Itu di bawah itu ada salah satu rumah kosong yang sudah hancur. Dan wanita tersebut itu suka masuk ke sana Pak Bom. Ya udah ketemu saya 2 kali, tapi nggak disamperin, nggak, cuman ngelihat doang. Nggak disamperin juga percuma, masuknya ke situ ngapain gitu. Itu wajahnya kelihatan nggak Pak Bom? Kelihatan, cuman kelihatannya sebelah. Nggak berani depan-depanan. Saya udah keliling nih, dia di posisinya begini nih. Kalau saya kesini nih, potong pasti bentrok nih. Saya kesini malahan kesini dia aja. Belok gitu. Nah itu jadi, wajahnya ada nggak wajah yang kayak gitu di masyarakat sini, atau wajah asing gitu wajahnya, beda, jarang ditemui? Wajahnya ya mirip siapa sih? Nggak ada di sini, mah cakep, soalnya cakep, bingung saya. Oh putih bening. Pokoknya cakep lah, makanya disamperin itu cakep. Oh karena cakep. Itu pakai baju apa Pak Bom? Pakai warna hijau-hijau. Hijau-hijau. Pakai itu berarti kayak dasar kayak gitu atau gimana? Itu pakaiannya normal ke saya nih. Pakai kain ya, bawahnya pakai kain, atasnya pakai kain zaman dulu nih. Kalau di sini bilangnya kebaya. Oh gitu. Jadi kebaya hijau ya. Lagi trending sekarang itu kebaya merah yang masuk hotel. Kalau ini mah kebaya hijau masuk rumah kosong. Nah ini hijau-hijau. Tapi nggak menakutkan. Makanya saya nggak berani bilang itu hantu, itu nggak berani ya, kayak orang biasa. Cantik ya. Kalau ketemu sama saya tuh yang pakai kebaya hijau Pak Bom ya kelihatannya cakep, pasti saya ikutin. Pak Bom juga sama ya, namanya juga laki-laki ya Pak Bom ya. Saya samperin, cuman dianya itu nggak
udah disamperin malah belok, samperin belok, tapi tetap masuknya ke situ. Tetap masuknya ke sana. Betul. Jadi udah jangankan diikutin, jadi saya ini nih, saya cegat nih dari depan nih, sengaja di depan cegat. Malah dia hanya belok, jadi tetap kelihatannya pinggirnya doang. Pinggirnya doang, tapi cakepnya luar biasa mungkin ya Pak Bambam ya. Ya cakep lah, saya belum pernah ngelihat cewek kayak gitu. Keluarnya juga malam, pas jam 9 malam, jam 12. Jam 12 malam, tengah malam. Aneh, wanita cantik ya kalau masuk hotel wajar, kebaya merah ya. Ini mah kebaya hijau, masuk jam 12 malam ke rumah kosong. Apa mungkin udah ada laki-laki di sana? Nggak mungkin. Karena di tengah kuburan ya, ngapain juga. Nah, bukan begitu. Pertama itu kan rumahnya itu udah roboh. Udah roboh, jadi posisinya lebih dari ini. Kalau ini sih masih bisa diinjak. Kalau di sono itu udah berantakan nih. Kayu sama bambu itu udah berantakan di depannya. Hancur berarti ya. Jadi nggak mungkin orang lewat ke situ, nggak mungkin. Oke, siap. Saya berani taruh itu nggak mungkin lah orang masuk ke situ. Mungkin itu orang cantik yang pernah dikuburkan sama Pak Bambam. Ya mungkin juga. Mau berterima kasih. Amin. Cuman Pak Bambamnya nggak mau ngikutin. Itu udah sebagai kode tuh masuk rumah kosong Pak Bambam. Amin. Nah ini Pak Bambam, ini nih, satu pertanyaan nih tentang gali kubur. Pernah saat gali kubur itu menemukan tulang belulang itu udah hal biasa ya kata Pak Bambam ya? Ya kalau tulang belulang manusia. Kalau di sini kayaknya kalau pasti enggak gitu. Kayaknya setiap nguburin pasti ketemu. Sebab ini kuburan ini udah ratusan tahun usianya. Waduh. Udah ratusan tahun, jadi udah dikubur, nggak ada kan. Kadang-kadang orang ngurus pekuburan itu paling sampai cucu lah. Lebih dari itu kan udah ditinggalin. Ya udah rata lagi, digali lagi. Ya pasti ada tengkorak endal. Ya betul Pak Bambam. Pak Bambam, kita lihat suasana di rumah Pak Bambam, boleh nggak Pak Bambam? Boleh. Nah ini Pak Bambam, ketika tidur di sini nih, nggak takut ada yang meluk gitu Pak Bambam? Alhamdulillah nggak. Nggak, aman berarti Pak Bambam ya? Nggak pernah ya, jangan sampai. Kalau sama si wanita hijau mau nggak dipeluk gitu Pak? Ya enggak, tetap. Mau enggak? Kalau hantu mah ya, kalau manusia ya silakan. Dikiranya kalau misalkan wanita kebaya hijau mah nggak apa-apa. Oke Pak Bambam, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Ini Pak Bambam buat beli rokok. Amin. Aduh ya, alhamdulillah, makasih. Terima kasih. Sama-sama Pak Bambam, itu semoga bermanfaat buat Pak Bambam ya. Amin. Saya mau lihat kondisi rumah kosongnya. Boleh mic-nya dipinjam lagi Pak Bambam? Oh boleh. Dicabut aja nggak apa-apa. Yang untuk posisi rumah kosongnya berarti yang sana ya Pak Bambam ya? Iya. Oke, yuk teman-teman. Oh yang itu ya. Nah dari belakang aja, soalnya pintunya kan hancur. Oh gitu. Oke, dari sini aja, dari atas juga udah kelihatan sih Pak Bambam. Kalau dari atas nggak kelihatan, kayak rubuh. Dari belakang rubuh. Oke, siap. Jadi wanita cantik tersebut ya teman-teman, itu kata Pak Bambam sering melintas dari arah pemakaman, dari arah pemakaman sana, melintas ke sini, ke depan rumah Pak Bambam, dan masuk ke rumah kosong yang ini. Ini tuh rumah kosong teman-teman. Jadi Pak Bambam ini tinggal di tengah-tengah pemakaman, di bawahnya itu ada rumah kosong, dan wanita berkebaya hijau suka masuk ke sana setiap jam 12 malam. Kan tanda tanya ya, itu manusia atau hantu?